Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tanggal 17 Agustus tahun 2023 di lapangan Pondok Pesantren Al-Ghazali segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Komandan saya Miladi, seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada komandan upacara. Kepada komandan upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Maju! Jalan! Hadap pada diri, gerak. Luruskan. Lurus. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Botong 1, siap! Lapor, Botong 2, siap. Lapor, Botong 3, siap. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke Pak. tempat. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kanan kiri, gerak. Maju! Jalan! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur upacara, hormat. Gerak.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kamis 17 Agustus tahun 2023, siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat. Ham. Tegak. Stop. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar
Kebebasan Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Kepada seluruh peserta upacara, marilah kita mengheningkan cipta
mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita, sambil membaca suratul Fatihah, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pimpinan, sana, ambil lari. Siap. Gerak. Luruskan. Lurus. Masukkan, mengibar bendera. Langkah 3, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan. Cepat. Gerak. Henti. Gerak. Buka formasi. Mulai. Henti. Gerak. Langkah 3 maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan.
Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada bendera merah putih, hormat. Rock. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Balik kanan kiri. Gerak. Tutup. Formasi. Mulai. Henti. Gerak. Tiap-tiap bangjar 2 kali belok kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Masukkan, mengibar, bendera. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan. 4.
Langkah, tegak maju. Jalan, henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Para peserta upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang berbahagia. Khusus para dewan guru, segenap jajaran pengurus yayasan, khusus santri-santri pondok pesantren SMP IT Al-Ghazali yang berbahagia. Saudara kepala sekolah SMP IT Al-Ghazali yang saya hormati. Pada hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023 kita di sini di Pondok Pesantren Al-Ghazali turut serta memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya.
khususnya nikmat kemerdekaan. Peserta upacara yang berbahagia, tidak lupa kita iringkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Sallallahu alaihi wasallam. Peserta upacara yang saya hormati, kalau hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan, ini adalah semata-mata kita menyambut nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di mukaddimah, bahwa barang siapa pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita sekalian. Kenapa kita bersyukur? Karena 78 tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya negara kita dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Para santri dan sebagian guru barangkali ada yang belum lahir. Tanggal 17 Agustus 45, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, melepaskan diri dari penjajah Belanda dan agresinya serta penjajah Jepang. Apa artinya? Kalau negara kita dijajah, kita tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita melaksanakan tugas sebagaimana diberikan oleh sang penjajah atau bangsa penjajah. Tidak bisa kita upacara seperti ini. Bahkan sebelumnya sekolah saja tidak boleh. Yang boleh sekolah hanya orang-orang tertentu saja dari kalangan bangsawan. Nah, oleh karenanya, kenapa kita hari ini berpanas-panas, capek-capek memperingati Hari Kemerdekaan? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau sekarang kita cuma berdiri di sini, sedikit kepanasan, tapi orang-orang tua kita dulu, pahlawan-pahlawan kita, bukan hanya berdiri, beliau berperang. Beliau berperang dengan jiwa dan raganya melawan penjajah. Ada yang membawa senjata, bahkan yang banyak membawa bambu runcing. Kenapa? Pada saat itu kita tidak punya senjata, tidak punya pistol, tidak punya senjata laras panjang, hanya bermodalkan tekad, bermodalkan semangat, mengorbankan jiwa dan raga. Yang tidak berjuang mengorbankan hartanya untuk modal perjuangan. Nah, bagaimana sekarang? Kita ini sekarang sudah merdeka, sudah 78 tahun. Tugas kita apa? Bagi segenap pelajar, bagi dewan guru, bagi pengurus yayasan adalah mengisi kemerdekaan. Kita tidak lagi angkat senjata, kita tidak lagi berperang melawan Belanda atau mengusir tentara Jepang, tapi kita mengisi kemerdekaan. Caranya
yang pelajar, yang menjadi murid, yang menjadi santri belajar dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan daripada negara kita Republik Indonesia, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sekarang tugas kalian semuanya, para santri, para ustadz-ustazah, dan semuanya mencerdaskan bangsa sesuai dengan tugas masing-masing. Cara mencerdaskannya, yang santri ia belajar sesuai dengan jadwal pelajarannya. Yang ustadz dan ustazah ia mengajar sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Yang berlaku sebagai pengurus yayasan, dia mengurus yayasan dengan sebaik-baiknya. Termasuk para karyawan bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Coba kita bayangkan kalau kita masih dijajah, tidak bisa kita seperti ini. Kita bahkan dulu makan juga tidak, makannya orang dulu itu pakai bulgur. Kamu nggak kenal bulgur kali? Bulgur itu makanan terbuat dari ampas jagung yang diperuntukkan seharusnya untuk makanan kuda. Kita nggak punya pemimpin, kita belum punya presiden, belum punya menteri, belum punya sekolahan. Nah, makan dibagi sama penjajah. Kita punya sawah, tapi sawah kita hasilnya diambil oleh penjajah. Kita tanam padi, tanam cengkeh, tanam lada, tanam teh, tanam kopi, hasilnya diambil sama penjajah. Nah, makanya kalau sekarang kita sudah seperti ini, kita pantas bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Bersyukur dari belajar, bersyukur bisa belajar, bersyukur bisa mengajar. Ini semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau dahulu orang-orang tua kita, termasuk pendiri Yayasan Atapa, Al-Maghfurah Kiai Haji Nur Ali, beliau bukan cuma santri, bukan cuma kiai, tapi beliau berperang. Bukan cuma bisa ngajar, tapi bisa angkat senjata, mengusir penjajah. Termasuk daerah ini, daerah Bekasi adalah daerah perjuangan. Itulah makanya disebut kelurahannya kelurahan pejuang. Tercatat nanti kamu baca di sejarah, ada namanya tempat Sasak Kapuk. Sasak itu jembatan. Orang dulu nyebutnya sasak. Sekarang kamu sebutnya jembatan. Kenapa disebut sasak? Karena terbuat dari pasak. Pasak itu apa? Kayu. Ya, jadi jembatannya dari kayu. Kalau sekarang dari beton. Ya, dari bambu semuanya. Nah, di situ dulu terjadi pertempuran tentara Hizbullah, tentara rakyat berjuang melawan penjajah Belanda. Berupa tentara nikah. Tentara nikah itu adalah tentara sewaan, tentara Gurkha, ya, atau orang dulu sebutnya tentara ubel-ubel. Apa itu ubel-ubel? Karena tentaranya di kepalanya pakai sejenis sorban yang dililit seperti orang India, dan memang dia orang India yang disewa oleh Belanda untuk jadi tentara bayaran.
Jadilah pertempuran di Sasak Kapuk. Di mana itu? Kalau kamu pergi dari Pondok Ungu Aqua Lampu Merah, masuk ke sini ada pabrik ban Bridgestone. Nah, disitulah ada Sasak jembatan, namanya Jembatan Pohon Kapuk, terkenal dengan nama Sasak Kapuk. Disitulah almarhumlah Bapak Kiai Nur Ali, pendiri Yayasan Al-Taqwa, berjuang melawan penjajah tentara Belanda yang menyewa tentara bayaran dari Nurkatnagih. Alhamdulillah pertempuran itu bisa dimenangkan oleh Laskar Hizbullah, Laskar Rakyat, yang nanti kamu baca sejarah. Makanya ada pernah kamu angkatan yang dulu tuh pernah melihat pertunjukan atau film antara Kerawang Bekasi atau Singa Kerawang Bekasi. Ya, kalau puisi kita berjudul Antara Kerawang Bekasi yang disusun oleh Khairil Anwar, maka pejuangnya, pelakunya adalah almarhumlah Bapak Kiai Nur Ali. Beliaulah Singa Kerawang Bekasi, karena beliau tidak ada takutnya melawan penjajah Belanda, walaupun dengan senjata bambu runcing. Beliau dengan gagah meneriakkan ucapan sebagaimana yang Bung Tomo di Surabaya menyampaikan, gema takbir, Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar itulah kita berjuang mengusir penjajah. Ini perjuangan bangsa kita yang tidak boleh kita lupakan. Makanya para santri suka dan nanti para ustadzah diajak berziarah ke makam pahlawan nasional. Oleh karenanya pendiri Yayasan Al-Taqwa Bapak Kiai Nur Ali dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan beliau memang benar-benar pahlawan, benar-benar angkat senjata mengusir penjajah. Ya, bukan pahlawan abal-abal, bukan. Pahlawan yang benar, yang sekarang kita nikmati perjuangannya. Kita bisa berdiri, kita bisa pakai jas, kita bisa pakai sepatu, karena negara kita sudah merdeka. Kalau belum merdeka, jangankan memakai sepatu, kita untuk makan saja susah, yang tadi Bapak sampaikan. Hasil bumi kita diambil semuanya oleh penjajah. Ya, oleh karena kita tidak mau lagi dijajah. Supaya kita tidak dijajah, kita harus pintar. Kenapa kita harus pintar? Bagaimana caranya? Harus belajar. Nah, kalian semuanya dididik di sini. Dididik akhlaknya, dididik juga sopan santunnya, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu untuk di dunia dan juga ilmu di akhirat. Begitu juga yang bertugas sebagai guru, sebagai ustadzah, ya mentransfer ilmunya, memberikan ilmunya. Itu juga bentuk daripada perjuangan mengisi kemerdekaan. Beserta upacara yang saya hormati, itulah sekelumit kisah tentang perjuangan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Sehingga kita kenal dari pahlawan nasional. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Tengku Umar di Aceh. Tadi Pak, saya sebut Pangeran Diponegoro di Jawa. Dan ada Sultan Hasanuddin di Makassar. Semuanya itu berjuang, itu sebelumnya mengusir penjajah. Nah, belakangan kita kenal ada nama Soekarno, ada nama Hatta,
ada nama Sahrir, ada nama Haji Agus Salim, dan lain-lainnya. Mereka itu semuanya berjuang li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Karena kita mengusir penjajah. Serta yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan peserta upacara bisa mengikuti jejak para pahlawan pendahulu kita, sehingga nantinya negara kita menjadi negara yang berkah, yang makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, mudah-mudahan upacara kita pada pagi hari ini akan menambah semangat kita untuk tetap belajar bagi santrinya, semangat kita untuk tetap mengajar bagi para ustadz-ustadzahnya, dan semangat untuk para karyawan dan para pengurus yayasan untuk mengurus yayasan ini, mengurus amanat ini dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas ridha dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa kami yang ke-78. Ya Allah yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-78 ini, berikanlah ridha-Mu yang tak terputus kepada kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia ini. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah yang Maha Pengampun, dengan sifat afun ghafur-Mu
Ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Inspektur Upacara dipersilakan meninggalkan tempat. Menyanyikan lagu nasional. Hadirin dipersilakan untuk duduk.